Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala khilafatu Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Allahumma aftah 'alayya wal 'arifina bi hikmatika wa anzur 'alayya rahmatan wa dzakkirni ma nasitu 'allimni ma jahiltu ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu lafdhon aw tadhiron. Wa qauluhu utawi pengendikane musannaf lafdhon aw takdiron. Maknane lafdhon ing dalem lafale aw takdiron utawa ing dalem kira-kirane. Dalam definisi awal disebutkan bahwa al-i'rabu huwa taghyiru awahiril kalimi lihtilafil awamilid dahilati 'alaiha lafdhon aw takdiron. Kita akan membicarakan atau akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan lafdhon au takdiron. Ya, i'rab itu kan perubahan. Akhir sebuah kalimat bisa berubah-ubah tergantung dari faktor yang mempengaruhinya. Nah, perubahan itu lafdhon au takdiron. Nah, ini akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan lafdhon au takdiron. Iku yakni ngersakake sapa ke musannaf bihi kelawan lafdhon au takdiron ngersakake annal akhira ing setuhune akhire kalimat. Annal akhira ing setuhune akhire kalimat iku yataghayyaru owah apa akhir yataghayyaru dadi owah apa akhir lafdhon ing dalem lafale. Yang lafdhon berarti berubahnya secara lafdiyah. Seperti apa yang berubah lafdiyah itu? Kama kaya keterangan ra'aitahu kang wis ningali sira ing ma. Kama kaya keterangan ra'aitahu kang wis ningali sira ing ma fil amtilati ing dalem pira-pira contoh al-madhkurati kang wis tinutur. Al-madhkurati kang wis tinutur. Yang dimaksud dengan lafdhon berarti perubahannya secara lafdiyah. Lafdiyah itu artinya ya lafalnya bisa berubah. Contohnya seperti kemarin. Kemarin itu apa? Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Bahwa perubahan itu bisa kita lihat secara lafdiyah. Zaidun kalau diharokati ada dhammaten. Kalau dibaca bunyinya dun, Zaidun. Sedangkan kalau Zaidan itu ada fathaten. Dan kalau diucapkan ya dan berubah. Sedangkan yang Zaidin berubah kasroten dan kalau diucapkan menjadi din, Zaidin. Itu artinya perubahan secara lafziyah kita bisa lihat dan kita bisa dengarkan. Dilihat itu kalau diharokati akan kelihatan, kalau diucapkan ya akan kita mendengarkan bahwa ada perubahan dari dun menjadi dan menjadi din. Itu maksudnya perubahannya secara lafdhon. Ya. Yang takdiron bagaimana? Au takdiron utawa ing dalam kira-kirane. Nah, ada yang perubahan secara takdiron. Takdiron itu ya kira-kira. Artinya nanti kemungkinan bahwa kita tidak bisa membedakan
Kalau tadi kan ada dun, ada dan, ada din. Dia perubahan secara teknis, secara teori berubah, tetapi mungkin dilihat dari tulisannya, dan kalau diucapkan suaranya juga seperti tidak berubah. Itu makanya namanya takdiron. Jadi berubah, tapi perubahannya hanya kira-kira atau hanya dianggap berubah. Ini takdiron. Seperti apa ini? Kita lihat. Kama koyo keterangan. Kama kaya keterangan seperti contoh seperti apa? Fil ismi ing dalem isim. Fil ismi ing dalem isim alladzi akhiruhu kang iku tetep ing dalem akhire isim alifun utawi alif. Kama kaya keterangan fil ismi ing dalem isim alladzi akhiru kang iku tetep ing dalem akhire isim alifun utawi alif. Contoh misalnya kalimat isim yang akhirnya, huruf terakhirnya berupa alif. Contohnya seperti apa? Al-fata, nahu al-fata, upamanya lafal al-fata. Al-fata itu al-fata maknane bocah nom, anak muda. Al-fata. Dari sisi lafal ada alif, ada lam, fa, terus ta, kayak ya, tapi itu sebenarnya yang disebut alif layinah. Itu al-fata itu huruf terakhirnya sebenarnya alif, walaupun kalau dilihat seperti ya, itu al-fata. Itu contoh al-fata. Berarti nanti ini al-fata ini ketika rofa seperti dun dan dinnya tidak akan kelihatan jelas seperti itu. Atau auyain, auyaun atau ya, kalimat yang akhirnya berupa ya. Nahu al-qadhi, umpamanya lafal al-qadhi. Al-Qadhi, ya, belakangnya ada seperti huruf ya. Jadi antara al-fata dan al-qadhi kalau dilihat belakangnya sama, seperti sama. Hanya bedanya kalau al-fata itu walaupun bentuknya seperti itu disebut alif atau dikenal dengan alif layinah. Sedangkan al-qadhi yang bentuknya juga sama, itu al-qadhi belakangnya adalah ya. Tapi dua-duanya punya kemiripan, yaitu apa? Nanti perubahannya secara takdiron, hanya dianggap berubah. Kalau kita sudah mengatakan dianggap berubah, kira-kira berarti nanti kenyataannya seperti tidak ada perubahan. Ya, di dalam contoh kita bisa lihat. Nah, dari dua itu, fa innal alifa, ini keterangan untuk yang alif, yang isim yang akhirnya berupa alif, yang al-fata tadi. Fa innal alifa mongko sedune alif al-layinata kang lemes. Alif layinah itu maknanya lemes. Sehingga karena lemes jadi nggak bisa tegak, maka bentuknya jadi seperti ya, ya. Kalau tidak layinah bentuknya kan berdiri. Karena lemes, ya, maka jadi bentuknya seperti ya. Fa innal alifa mongko sedune alif al-layinata kang lemes iku ya ta'adzaru dadi udzur. Iku ya ta'adzaru dadi udzur apa tahrikuha. Apa tahrikuha nyandang harokate alif layinah. Iku ya ta'adzaru dadi udzur apa tahrikuha nyandang harokate alif layinah. Karena alif itu tidak bisa berharokat. Yang bisa berharokat sebenarnya hamzah. Alif tidak berharokat. Ya ta'adzaru tahrikuha. Jadi alif itu tidak berharokat. Maka tidak berharokat alias dianggap sebagai seperti sukun al-fata. Kalau berharokat misalnya berarti bisa al-fata'a, al-fata'u, al-fata'i. Nah, karena alif itu tidak berharokat di sana, maka dikira-kirakan. Maka fayuqaddaru mongko dikira-kiraake, fayuqaddaru mongko dikira-kiraake fiha ing dalem alif layinah, fiha ing dalem alif layinah apa al-i'rabu i'rab, apa al-i'rabu i'rab lita'adzuri krana udzur, lita'adzuri krana udzur. Contoh tadi al-fata. Al-fata itu
kalimat isim yang huruf terakhirnya alif, alifnya alif layyinah karena bengkok, lemes, ya, sehingga tidak bisa tegak. Nah, alif yang seperti itu adalah kenapa nggak bisa diharokati? Karena memang tidak berharokat, tidak, atau udur atau yata'adaru tahrikuha. Alif layyinah itu tidak berharokat, jadi kira-kira sama dengan sukun, ya. Nah, karena tidak bisa berharokat, ya maka fayuqaddaru biha al-i'rabu, i'rabnya dikira-kira, dianggap saja. Ya, jadi misalnya nanti kalau misalnya dun, ya nanti patah u misalnya, maka nggak akan keluar u-nya. Yang patah a misalnya, ya nggak akan keluar a-nya karena nggak berharokat. Al-fatah i misalnya, ya i-nya nggak akan keluar. Tuh, ya. Di i'rabnya kemudian dikira-kirakan. Contoh, nahu ja'al fata, upamanya lafal ja'al fata. Ja'a teko sopo al fata, bocah nom. Ja'a teko sopo al fata, bocah nom. Lafal al fata, lah ini yang namanya dikira-kira itu seperti ini. Kalau kita bandingkan antara ja'a zaitun dengan ja'al fata, ya, untuk mungkin bisa lebih memahami tentang apa itu yang namanya takdiron. Kalau ja'a zaitun, karena zaitun huruf tar adalah dal, dan kebetulan kemarin disampaikan bahwa kalau ja'a ketemu zaitun, maka zaitunnya jadi fa'il, kalau fa'il itu rofa. Maka karena itu huruf tarnya dal dan itu bisa berharokat, maka karena rofa, salah satu tanda rofanya adalah dhammah. Maka dhammahnya akan muncul, zaitun. Kalau diharokati akan keluar dhammah, harokat dhammah. Kalau dibaca maka keluar harokat dhammahnya dalam bentuk bunyinya menjadi dun, ya. Sedangkan ja'al fata itu kan sama-sama rofa, berarti sama-sama rofa dan mestinya juga sama-sama harokatnya dhammah. Nah, inilah yang namanya takdiron. Maka walaupun dhammah, walaupun rofa, al-fata itu rofa dan harus dibaca dhammah, maka nggak akan ketemu dhammahnya. Jadi ja'al fata bukan ja'al fata'u, tidak. Kalau diharokati huruf terakhirnya adalah alif, maka nggak akan keluar huruf harokat dhammahnya. Kalau dibaca nggak akan keluar harokat dhammahnya juga. Beda dengan zaitun tadi. Zaitun kalau ditulis akan kelihatan dalnya berharokat dhammah karena rofa. Kalau dibaca keluar dun, beda dengan dan, beda dengan tin. Tetapi dalam lafal al-fatah itu tidak akan keluar dhammah. Kenapa? Karena alif layyinah tidak berharokat. Jadi seolah-olah sukun harokat al-fatah. Jadi dhammahnya nggak akan muncul. Nah, itulah yang disebut dengan muqaddar, dikira-kira atau dianggap seolah-olah ada harokat dhammah. Itulah yang namanya, yang dikenal dengan takdiron atau muqaddar atau dianggap, ya. Jadi nggak akan kelihatan, nggak akan muncul harokat dhammahnya, dun misalnya nggak. Itu beda antara lafdhon dengan takdiron, ya. Namanya dianggap, hanya dhammah yang dianggap gitu, ya. Begitu, itu yang dimaksud dengan takdiron. Jadi mestinya ada harokat dhammah, tapi karena tidak bisa berharokat dhammah, maka ya sudah dianggap, dikira-kira atau dianggap ada dhammahnya. Dianggap huruf terakhirnya alif itu berharokat dhammah, ya. Namanya dianggap berarti kan sebenarnya tidak. Dianggap masuk berarti kan nggak masuk. Dianggap melakukan, maka bisa jadi dia tidak melakukan. Dianggap ada dhammah berarti tidak ada dhammah pada kenyataannya. Nah. Fal fata mongko lafal al fata iku fa'ilun fa'il, ya. Fata dalam lafal ja'al fata adalah fa'il atau apa? Subjek, ya, kalau bahasa Indonesia. Ya, fata. Karena fa'il maka marfu'un kang dirofa'ake apa fata, marfu'un kang dirofa'ake apa fata, al fata itu rofa,
tetapi alamat rofa'nya bidhammatin kelawan dhammah muqaddaratin kang dikira-kiraake. Bidhammatin kelawan dhammah muqaddaratin kang dikira-kiraake alal alifi ing atase alif. Alal alifi ing atase alif. Jadi karena lafal al-fatah dalam contoh ja al-fatah, lafal al-fatah adalah fa'il, dan nanti fa'il itu definisinya adalah isim yang dibaca rofa, dan nanti dalam lafal al-fatah itu fatah adalah fa'il dibaca rofa, maka alamat rofanya dhammah. Nah, karena dalam contoh lafal al-fatah maka dhammahnya dikira-kira. Jadi seolah-olah alifnya, alif yang dalam terakhir al-fatah itu seolah-olah berharokat dhammah. Karena al-fatah itu fa'il, fa'il itu rofa, alamat rofanya adalah dhammah. Padahal tidak bisa berharokat, maka dianggap. Itulah yang namanya takdiron. Ya, kira-kira kok dianggap. Jadi kan bidhammatin muqaddaratin alal alif. Jadi seolah-olah alifnya itu berharokat dhammah. Jadi kalau dibaca misalnya al-fata'u kira-kira. Jadi u-nya, suara u-nya itu dianggap saja. Ya. Jadi kalau dianggap berarti realitasnya tidak ada. Nyatanya bagaimana? Ya al-fatah saja, ja al-fatah. Jadi kalau zaitun ya keluar dunnya tadi. Itu yang lafdon ya, yang zaitun. Mana anyegah min duhuriha saking pertelane dhammah, mana anyegah min duhuriha saking pertelane dhammah apa at-ta'adzuru udzur. Ya, karena alif lainah tidak bisa berharokat. Ya, mana anyegah min duhuriha at-ta'adzur. Memang nggak bisa. Jadi mungkin dalam tata bahasa Arab atau dalam kebiasaan orang Arab yang nggak akan mengatakan al-fata'u. Kalau kita ngomong al-fata'u ya bisa. Mereka ya, akan ada baca al-fata'u tidak ya al-fata'u. Ya, secara harfiah bentuknya al-fatah, tetapi dari definisinya karena al-fatah itu fa'il maka harus dhammah mestinya. Tapi karena nggak bisa ada harokat dhammahnya ya berarti dhammahnya kira-kira atau dhammahnya hanya anggapan saja. Itulah yang namanya takdirun. Contoh berikutnya wa ra'aitul fata lan lafal ra'aitul fata. Ra'aitu ningali sapa ingsun al fata ing bocah nom. Ya. Jadi nanti keterangannya kurang lebih sama. Fal fata, lafal al fata dalam lafal ro'aitul fata, fal fata mongkau tai lafal fata, iku maf'ulun bihi maf'ul bih. Lafal al fata dalam lafal ro'aitul fata adalah maf'ul. Kalau maf'ul seperti apa? Kalau maf'ul i'rabnya adalah mansubun kang dinasabake. Mansubun kang dinasabake apa lafal al fata? Bifathatin kelawan fathah muqaddaratin kang dikira-kiraake. Demikian pula dalam lafal ra'aitul fata. Ya, ra'aitul fata, lafal al-fata adalah maf'ul, objek kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau objek itu, kalau maf'ul itu dampaknya apa? Maka secara i'rab, kalau jadi maf'ul maka i'rabnya adalah mansub. Nah, salah satu tanda nasab adalah fathah. Mestinya seperti Zaidan, mestinya al-fata'a. Gitu. Hanya seperti tadi, alif layyinah tidak bisa berharokat. Gitu. Bifathatin lawan fathah muqaddaratin kang dikira-kirake alal alifi ing atase alif. Ini alifnya alif yang belakang, yang layyinah. Jadi seolah-olah atau dianggap alifnya itu adalah berharokat fathah. Tapi fathah yang muqaddar itu ya tadi kira-kira secara
real, secara nyatanya ya nggak ada, alifnya nggak ada harokat fathahnya, alif layinahnya tidak berharokat fathah, ya karena maf'ul yang nasab maka berarti fathahnya muqaddar, fathahnya dikira-kira saja atau seolah-olah berharokat fathah. Sekali lagi seolah-olah itu berarti nyatanya tidak ada, ya tidak ada harokat fathah. Ya maka ya tadi al-fatah, ro'aitul fatah, yang begitu bacanya sudah betul, ya. Tapi hanya kalau kita mengerop detailnya seperti apa ya tadi, bahwa al-fatah itu mestinya al-fata'ah, karena itu maka hanya dikira-kira artinya apa? Ya nggak dibaca, nggak ada harokat fathahnya, ya. Hanya teorinya, definisinya, oh itu berarti ada fathahnya. Tapi karena nggak bisa berharokat fathah, ya dikira-kira, ya, dianggap saja. Mana anyegah min duhuriha saking pertelane fathah apa at-ta'adzuru udzur, karena alif layinah tidak bisa berharokat. Nah, maka ya dianggap tadi, ya itu. Contoh berikutnya wa marartu bil fatah lan lafal marartu bil fatah. Maknane marartu ngliwati sapa ingsun bil fatah kelawan bocah nom. Penjelasannya adalah fal fatah mongko lafal fatah iku majrurun dijerake bil ba'i kelawan ba. Lafal al fatah karena bil fatah, maka berarti al fatah dijerkan oleh huruf ba. Maka mestinya biasanya kalau majrurun salah satu tandanya adalah kasroh. Tapi ini bacanya al fatah saja gitu. Bikasrotin kelawan kasroh muqaddaratin kang dikira-kiraake alal alifi ing atase alif. Jadi alifnya sekali lagi dianggap berharokat kasroh. Itu sekali lagi contoh bahwa itulah perubahan secara takdiron, perubahannya kira-kira. Ya, jadi sama mana nyega min duhuriha saking pertelane kasroh opo at-ta'adzuru udur. Dalam hal ini alif layinah itu tidak bisa berharokat, ya maka kenapa kok tidak bisa, kenapa kok dikira-kirakan, ya tadi karena memang alif layinah tidak bisa berharokat. Maka dari contoh awal ja'al fatah, ro'aitul fatah, marortu bil fatah, kalau diucapkan dan ditulis semuanya sama, al-fatah, alifnya nggak ada apa-apanya, alif layinahnya tidak berharokat. Sepertinya kalimat yang seperti itu, yang realitasnya seperti itu, secara klik, secara lafalnya, dilihat dari lafalnya ya tidak ada perubahan, masih utuh. Tapi secara substansinya, lafal al-fatah itu berubah. Dari contoh ja'al fatah itu yang seolah-olah al-fatahu ada harokat domahnya, ya, tapi karena nggak bisa ya maka nggak diharokat, jadi tetap al-fatah. Berubah menjadi ro'aitul fatah, fatahnya juga mestinya fata'ah, ya, hanya tidak terucapkan a-nya, nggak ada harokat fatahnya. Kemudian bil fatah ya juga sama. Jadi walaupun kalau dilihat, dibaca dan diharokati semuanya al-fatah, tapi pada prinsipnya lafal al-fatah, ja'al fatah, marartu bil fatih, ro'aitul fatah dan marartu bil fatah, lafal al-fatahnya terjadi perubahan dari dhammah rafa dengan harokat dhammah mestinya, tapi tidak ada harokatnya, berubah ke nasab dan ro'aitul fatah yang berharokat fatah mestinya tapi juga tidak bisa berharokat, berubah lagi misalnya dalam contoh lain menjadi marartu bil fatah, al fatahnya walaupun tidak kelihatan tidak berubah tapi prinsipnya berubah menjadi berharokat kasroh, walaupun sekali lagi dhammahnya, fatahnya, kasrohnya tidak ada.
tidak terucap dan tidak akan ada tulisan berupa dhammah fathah dan kasroh dalam lafal al-fatah untuk alif layyinahnya. Ya, oleh karena itu, walaupun kelihatannya tidak berubah, tapi pada prinsipnya berubah, maka sesuai dengan kategori definisi awal, al-i'rabu huwa taghyiru awahiril kalimi lihtilafil awamilid dahilati alaiha lafdhon au tak. Jadi perubahan itu bisa secara lafziyah, contohnya zaidun, kalau ada ro'a itu jadi zaidan, kalau marfubi jadi zaidin, atau perubahannya secara takdiron. Takdiron itu perubahan dalam anggapan, seolah-olah berubah. Ya contohnya tadi, ja'a ya al-fatah, ro'aitu ya al-fatah, marortu bil fatah, seperti tidak berubah. Walaupun sejatinya pada prinsipnya sebenarnya berubah. Itulah yang dimaksud dengan lafdhon au takdiron. Kalau ini kan bukan i'rab, berarti nggak berubah kok. Ya, al-fatahnya memang nggak berubah. Secara kasat mata tidak berubah, secara lafziyah tidak berubah, tapi pada prinsipnya sebenarnya berubah. Jadi seolah-olah ja'al fatah itu seolah ja'al fata'u. Ro'aitul fatah seolah-olah ro'aitul fata'a. Marortu bil fatah seolah-olah marortu bil fata'i. UAI-nya tidak ada karena alif layyinah tidak berharokat, dan ini yang disebut dengan perubahannya secara takdiron, kira-kira anggapan. Contoh lain lagi tentang yang perubahan secara takdiron. Wa nahwu ja'al qadhi, pamane lafal ja'al qadhi. Ja'a teko sapa al-qadhi pengulu. Al-qadhi. Al-qadhi pengulu. Walaupun ada makna bahwa al-qadhi itu bukan pengulunya, maknanya tidak sama dengan pengulu di sini. Kalau pengulu di sini biasanya orang yang menikahkan atau petugas dari KUA, tapi al-qadhi di sini biasanya lebih mengarah pada sebuah gelar bagi orang-orang yang tertentu yang alim. Itu walaupun maknanya pengulu, sebenarnya ada perbedaan makna. Antara al-qadhi yang bermakna pengulu di sini, pengulunya pengulu di sini ya itu, tapi yang dimaksud sebenarnya bukan itu secara makna ya. Nah, kita akan bahasnya tentang lafal al-qadhi. Ya, bahwa nanti al-qadhi juga sama dengan al-fatah, ada perubahan, tapi perubahannya secara takdiron. Ja'al fatah, ja'al qadhi, ja'a teko sapa al qadhi. Jadi enggak ada dhammahnya ini. Mestinya dhammah ya, ada ja'al qadhi, ja'a fi'il, al qadhi fa'il. Fal qadhi mongko te lafal qadhi, lafal al qadhi iku fa'ilun fa'il. Al qadhi itu fa'il. Nah, kalau fa'il maka marfu'un kang dirafa'ake apa lafal al qadhi dirofakan dengan alamat apa? Bidhammatin kelawan dhammah muqaddaratin kang dikira-kiraake alal ya'i ing atase ya, alal ya'i ing atase ya. Sama tadi al-qadhi dalam lafal ja'al qadhi, lafal qadhi adalah fa'il. Dalam definisinya kalau fa'il itu rafa, marfu'un. Kalau rofa, salah satu tanda rofanya adalah dhammah, khususnya untuk lafal al-qadhi. Nah, dhammahnya karena dhammahnya tidak akan muncul, jadi mestinya kan al-qadhiyu gitu ya. Maka tadi disebutkan, maka dhammahnya bidhammatin muqaddarah. Dhammahnya hanya kira-kira, dianggap ada dhammahnya. Jadi ja'al qadhi seolah-olah seperti lafal ja'al qadhiyu. Nah, kenapa kok enggak qadhiyu, kenapa gitu? Kok enggak dibaca qadhiyu gitu ya? Mana nyegah min duhuriha saking pertelane, min duhuriha saking pertelane dhammah. Kenapa enggak bisa qadhiyu, enggak bisa ada harokat dhammahnya?
Opo at mana anyegah min dhuhuriha saing pertelane dhammah opo athiqalu abot. Opo athiqalu abot, berat, susah gitu. Kenapa kok tidak al-qadhiyu bagi orang Arab? Sekali lagi ya, ini tradisi karena kita belajarnya bahasa Arab. Mungkin bagi kita ngomong ja'al qadhiyu itu enggak ada masalah. Ja'al qadhiyu, ja'al qadhiya itu oke-oke saja lah, enggak apa-apa lah ngomong gitu ya. Tapi bagi orang Arab atau ya mungkin dari tradisi seperti itu yang terjadi di sana mengatakan ja'al qadhiyu itu adalah susah, sulit. Ya. Ini ya sekali lagi karena ini kita belajar bahasa Arab ya kita harus ngerti tentang apa yang di Arab bukan. Saya nggak apa-apa kok ngomong al-qadhiyu, nggak berat kok. Ya, misalnya. Tapi kita dari sisi orang Arab dan tradisi Arab dan apa yang sudah terjadi seperti itu. Jadi bagi sekali lagi, asikolu berarti apa itu? Berarti bagi orang Arab ngomong al-qadhiyu itu susah. Ya, jadi orang Arab jadi mempelajari bahasa Arab kadang-kadang kita juga mempelajari tentang tradisi kebiasaan. Ngomongannya susah. Ya. Nah, itu ngomongnya gini aja lah. Kadang-kadang tidak sesuai teorinya al-qadhiyu, karena susah al-qadhi saja. Ya. Mungkin di sini apa kira-kira ya? Dalam bahasa Indonesia apa? Seperti itu. Karena susah jadinya diganti saja lah. Ya. Jadi kalau ya itu enggak berharokat dhammah dalam contoh al-qadhiyu karena susah ngomongnya, susah menyampaikannya sehingga tidak ada dhammahnya. Sedangkan dalam al-fathah tadi yang alif layyinah itu kenapa tidak bisa tidak diharokati dhammah fathah dan kasroh? Karena dalam teori mereka, dalam teori Arab alif layyinah itu tidak bisa berharokat. Ya alasannya beda-beda. Kalau ini al-qadhiyu kenapa enggak al-qadhiyu? Kok hanya qadhi saja padahal rofa harusnya ada dhammahnya. Harusnya mau bacanya qadhiyu, kok enggak qadhiyu saja, banyak hanya qadhi saja. Karena bagi orang Arab itu ngomong al-qadhiyu itu susah. Atiqalu ya. Ya sekali lagi saya enggak susah kok ngomong al-qadhiyu. Saya sama saja ngomong al-qadhiyu dengan al-qadhiyah dan al-qadhi sama saja. Bagi orang Arab itu dianggap susah. Maka harokatnya ya-nya dibuang atau dianggap seperti ada sukun saja. Jadi bacanya al-qadhi saja, enggak al-qadhiyu. Ya. Ya, jadi kenapa kok tidak diharokati dhammah? Karena mana'a min dzurya atiqalu, karena susah ngomong al-qadhiyu susah, sulit. Kemudian yang kedua, contoh berikutnya yang al-qadhi. Wa marartu bil qadhi lafal marartu bil qadhi. Marartu ngliwati sapa ingsun bil qadhi kelawan Pak Pengulu. Kok enggak al-qadhi ya gitu ya. Mestinya kan al-qadhi ya. Qadhi saja. Jadi ya-nya sukun atau enggak ada harokatnya sama aja dengan sukun. Bagaimana penjelasannya? Fal qadhi mongko lafal al qadhi dalam lafal marartu bil qadhi. Fal qadhi mongko lafal qadhi kumajrurun dijerake bil ba iklawan ba. Lafal al qadhi dijerkan oleh ba. Marartu bil qadhi. Ba-nya huruf jer, huruf yang akan mengejerkan. Karena ada huruf jer maka al qadhi karena didahului oleh ba, al qadhi adalah kalimat yang dijerkan. Nah biasanya salah satu tanda jer itu adalah kasroh. Mestinya harusnya al-qadhi bil qadhi, mestinya begitu. Ya. Tapi ini bacanya hanya bil qadhi saja. Ya-nya seolah-olah sukun. Ya. Bikasrotin mestinya adalah bikasrotin kelawan kasroh muqaddaratin kang dikira-kiraake alal ya'i ing atase ya lafal al-qadhi bil qadhi itu dijerkan mestinya alamat jernya ya atau dengan kata mestinya ya-nya berharokat kasroh mestinya begitu ya. Tapi dalam kenyataannya tidak diharokati kasroh. Kenapa tidak diharokati kasroh? Karena mana anyegah
mana anyeka min duhuriha saking pertelane kasroh apa asikalu abot, apa asikalu abot. Kenapa yaknya tidak diharokati kasroh atau tidak dibaca al-qadhi, marartu bil qadhi, sama dengan al-qadhi penjelasannya. Karena ketika baca al-qadhi yaknya berharokat kasroh, maka bagi orang Arab itu adalah sesuatu yang sulit atau susah. Daripada susah, buang sajalah harokatnya, maka jadilah al-qadhi. Ya. Oke. Untuk lafal al-qadhi yang mukot, yang takdiron hanya rofa dan jer, ja al-qadhi dan marartu bil qadhi. Kalau nasab bagaimana ya? Kalau kasih ro'a itu wa amma fi halatin nasbi, wa amma fi halatin nasbi lan anapon utawi ing dalam tingkah nasab. Kalau al-qadhi i'rabnya nasab bagaimana? Wa amma fi halatin nasbi lan anapon utawi ing dalam tingkah nasab iku fatadhuru mangko dadi pertelo, iku fatadhuru mangko pertelo apa al fathatu fathah alal ya'i ing atase ya. Iku fatadhuru mangko pertelo apa al fathatu fathah alal ya'i ing atase ya. Kenapa kok fatadhuru berarti akan keluar fathahnya gitu ya. Tidak pakai kira-kira, memang realitasnya akan muncul harokat fathah lil hifati krono enteng, lil hifati krono enteng. Oke, baik. Untuk lafal al-qadhi ketika pada i'rab nasab, kalau ja al-qadhi itu berarti al-qadhinya rofa ya. Karena ja'a fi'il, al-qadhi fa'il, maka fa'il rofa. Kalau marartu bil qadhi karena ada huruf jernya berupa ba, maka berarti al-qadhi dibaca jer. Nah, yang nasab seperti apa? Seperti contoh dalam ro'aitul fatah. Ro'aitu al-fatah berarti al-fatahnya maf'ul maka nasab. Sekarang kalau ro'aitu al-qadhi bagaimana? Untuk yang i'rab nasab, maka harokat huru al-fathatu alal ya'lil hifati. Berarti nanti kalau al-qadhi jadi i'rabnya nasab, maka maka ya-nya itu akan berharokat fathah betulan. Kalau diharokati akan muncul harokat fathahnya, kalau dibaca ya ya-nya ada fathahnya. Kenapa? Kenapa muncul ya, muncul fathahnya? Karena lil hifati, enteng, artinya bagi orang Arab ngomong qadhiyah itu gampang, nggak susah. Mereka susah ngomong al-qadhiyi susah, jadi al-qadhi saja. Sedangkan al-qadhiyah gampang, makanya jadilah al-qadhiyah tetap ya, al-qadhiyah masih utuh ya. Harokat fathahnya masih ada karena membaca al-qadhiyah itu ngomong gampang ya. Jadi alasannya hanya ini mudah diucapkan, ini sulit diucapkan.
untuk yang kalimat isim yang berakhiran huruf ya itu ada yang tidak muncul harokat dhammahnya dan kasrohnya, sementara yang harokat fathah itu muncul. Kenapa alasannya? Yang satu sulit, yang satu gampang. Ya, lil ifati, krono enteng, gampang. Jadi bukan masalah teori-teori apa, tidak. Kenapa? Ini dibaca susah, ya sudah baca yang gampang aja. Al-Qadhi, ngomong Al-Qadhi susah, ya sudah Qadhi saja. Kalau Al-Qadhiyah gimana? Al-Qadhiyah gampang. Ya, sekali lagi susah dan gampangnya itu dalam konteks Arab, bukan konteks kita, gitu ya. Contoh nahu ra'aitul qadhiyah, bacanya qadhiyah, enggak qadhi. Kalau tadi ja'al qadhi maratu bil qadhi, kalau ra'aitu al qadhiyah, ra'aitu ningali sapa ingsun al qadhiyah ing pak pengudu, maf'ul nasab qadhiyah. Fal qadhiyah mongko te lafal qadhiyah iku maf'ulun bi maf'ul bih, lafal al qadhiyah itu maf'ul. Dalam konteks contoh lafal ra'aitul qadhiyah, al qadhiyah jadinya maf'ul. Nah, kalau maf'ul maka mansubun nasab. Kalau nasab maka harokatnya diantaranya adalah fathah, tandanya diantaranya harokat fathah. Fal qadhiyah mongko te lafal qadhiyah iku maf'ulun bi maf'ul bih mansubun kang dinasabake. Apa lafal qadhi dibaca nasab, maf'ul itu bi fathatin lawan fathah dhahiratin kang pertelo. Bi fathatin dhahiratin fathah yang pertelo, yang jelas. Yang jelas artinya apa? Ya berarti muncul harokat fathahnya. Maka membacanya adalah al-qadhiyah. Ya. Jadi enggak ada harokatnya kita harus bisa baca. Kalau ja'a ya al-qadhi. Kalau maratu ya bil qadhi. Kalau ro'a itu al-qadhiyah. Tulisannya sama, hanya bedanya untuk yang fathah nasab maka harokat fathahnya dhahirah jelas, alias ada harokat fathah, maka membacanya qadhiyah. Nah ini fal farku mongko te bedane bainama ing dalam antarane barang akhiruhu kang utawi akhire ma iku alifun alif au yaun utawa ya. Fal farku mongko te bedane bainama ing dalam antarane barang akhiruhu kang utawi akhire ma iku alifun alif au yaun utawa ya. Bedanya apa antara kalimat isim yang akhirnya berupa alif lainah dan kalimat isim yang huruf terakhirnya adalah ya? Bedanya apa? Yaitu fal farkunya bedanya adalah iku annama setuhune barang itu ya kalimatnya di iku annama setuhune barang akhiru kang utawi akhire ma iku alifun alif. Kalau kalimat khususnya kalimat isim yang huruf terakhirnya alif kok tidak bisa berharokat sehingga dimuqaddarkan, dikira-kira saja. Kenapa? Iku ya ta'adzaru uzur apa idharu i'rabihi. Iku ya ta'adzaru uzur apa idharu i'rabihi, pertelane i'rabi ma. Apa idharu i'rabi pertelane i'rabi ma raf'an ing dalem rafae wa nasban lan ing dalem nasobe wa jarron lan ing dalem jari. Ya, kalau kalimat isim yang huruf terakhirnya itu berupa alif lainah, tadi kan dikatakan itu i'rabnya muqaddar atau takdiron, ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena alif lainah yang dalam kalimat tadi berada di kalimat huruf terakhir memang tidak bisa berharokat, ya. Ketika rofa yang mestinya dhammah, ada dhammahnya tidak bisa, tidak boleh. Kalau ketika nasab mestinya ada fathahnya, tidak bisa ada harokat fathahnya. Ketika jer mestinya ada harokat kasrohnya, tidak boleh ada jernya. Ya maka
dhammah nasab, dhammah fathah dan kasrohnya hanya kira-kira, hanya dianggap berharokat dhammah, dianggap berharokat fathah, dianggap berharokat kasroh, karena memang alif bainah tidak berharokat. Baik pada i'rab rafa, nasab maupun jar. Wa malan barang akhiru kang utawi akhire ma iku yaun ya. Ini atap ma akhiru alifun, ma akhiru yaun. Iku la ya ta'adzaru ora dadi udzur apa ma. Sedangkan yang huruf terakhirnya ya bukan karena nggak bisa, bukan karena nggak boleh, ya, bukan nggak boleh, qadhiyu nggak boleh, qadhiyi nggak boleh, bukan itu, bukan karena tidak diperkenankan berharokat, tidak, bukan itu, bukan karena nggak diperkenankan. Kenapa kok nggak ada harokat yang jelas, tidak dhammah tidak keluar, kasroh tidak keluar, tidak ada harokat dhammah dan harokat kasrohnya? Karena tadi bukan faktor tidak bisa, tetapi walakinnahu lan tetapine setuhune ma, walakinnahu lan tetapine setuhune ma iku yustasqalu diwilang-wilang abot, iku yustasqalu diwilang-wilang abot apa ma, iku yustasqalu diwilang-wilang abot apa ma, raf'an ing dalem rafa'i wa jarron lan ing dalem jari. Sedangkan kalimat isim yang huruf terakhirnya adalah alif, dalam contoh tadi al-qadhi tadi, itu i'rabnya dikira-kira. Kenapa? Bukan karena nggak boleh, tetapi hanya karena dianggap, atau bagi orang Arab ngomong al-qadhiyu dan al-qadhi itu susah, hanya itu saja, ya. Maka karena bagi orang Arab ngomong al-qadhiyu dan al-qadhi itu susah, maka yu-nya, dhammahnya dan yi-nya itu hanya dianggap saja. Nyatanya al-qadhi saja. Al-qadhiyu ya al-qadhi saja, al-qadhi ya al-qadhi saja. Jadi untuk yang huruf terakhirnya ya itu hanya karena susah ngomongnya, terutama dalam i'rab rafa dan i'rab jar. Karena kalau i'rab nasab kan dibaca jelas al-qadhiyah. Kenapa kok boleh al-qadhiyah kok? Ya karena bagi mereka gampang, ringan. Ini persoalan mungkin kebiasaan atau apa yang terjadi di Arab sana, bahwa ngomong al-qadhiyu itu susah, al-qadhi itu susah, ya ngomong al-qadhi saja. Sementara al-qadhiyah ngomongnya gampang, sudah kalau al-qadhiyah nyebutnya gampang ya berarti ada harokat fathahnya. Demikian untuk pertemuan pada malam hari tentang i'rab, ya. Nanti masih ada lanjutan tentang bab i'rabnya, ya. Ini masih membahas tadi dan penjelasan tentang al-i'rabu huwa taghyiru awahiril kalimi lihtilafil awamilid dahilati 'alaiha lafdhan au takdiran. Itulah yang namanya i'rab, berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, rafa, nasab, jar atau jazm kalau itu fi'il, ya. Nah, perubahan itu baik secara lafdhiyah itu berarti ya kita kalau dibaca akan keluar dhammahnya, keluar fathahnya, keluar kasrohnya. Kalau ditulis ya sama, muncul dhammah, fathah dan kasroh, ataupun takdiron hanya kira-kira. Kira-kira maksudnya tidak keluar tadi, ya, tapi prinsipnya dianggap ada dhammahnya, dianggap ada fathahnya, dianggap ada kasrohnya. Kira-kira demikian untuk malam hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.